Selamat siang, perkenalkan nama saya Singgih Nugroho. Saya sehari-hari menjadi peneliti di Lembaga Persemaian Cinta Kemanusiaan di Salatiga. Sempat jadi wakil direktur selama 7 tahun, tapi sekarang menjadi program manager untuk sejumlah program terkait dengan isu-isu demokratisasi, pluralisme, dan juga isu-isu pencegahan kekerasan ekstremisme. Setelah saya ikut training itu, saya coba mempelajari ulang lagi beberapa materi yang ada di sana, termasuk bagaimana mencari strategi untuk implementasinya isu-isu substansi tersebut di tingkat lokal. Jadi ada dua kegiatan utama yang saya coba implementasikan dari training itu. Yang pertama, kita mengadvokasi kegiatan-kegiatan kampung belajar, yaitu bagaimana memfasilitasi anak-anak usia SD, SMP untuk belajar terkhusus di masa pandemi COVID-19 ini, dengan mengajak peran serta anak-anak remaja yang usia lebih tinggi untuk menjadi fasilitatornya. Yang kedua, kami juga mengembangkan program kampung literasi. Jadi bagaimana dan kita mengembangkan kemampuan dan juga perhatian yang lebih dari kalangan anak-anak muda dan warga kampung untuk menjadi orang yang suka gemar membaca dan juga gemar menulis. Kira-kira seperti itu upaya-upaya yang sedang kita kerjakan. Jadi menrait itu kan isu besar ya. Di banyak pemahaman umum menyebut isu-isu HAM itu dikaitkan dengan pelanggaran HAM berat dan seterusnya. Jadi seolah-olah itu jauh dari kehidupan sehari-hari. Tapi setelah kemudian kita belajar dari training ini, kami tahu bahwa ada banyak hal yang sebenarnya bisa dikerjakan atau yang sudah dikerjakan oleh kita. Itu sebenarnya juga bagian dari HAM di tingkat lokal, implementasi HAM di tingkat lokal. Jadi tadi kami sudah sampaikan, kebetulan kami di kampung, saya juga selain bekerja di Percik, tapi juga saya menjadi ketua rukun warga di kampung kami di daerah Bultengan, Kota Salatiga. Kami coba mengimplementasikan HAM itu di bidang pendidikan, pemenuhan hak asasi manusia, hak dasar dikaitkan dengan pendidikan. Dan kami pertama-tama kami mencoba mengumpulkan remaja-remaja yang berkenan, yang bersedia mendukung program kami. Selanjutnya kami juga mengidentifikasi aktor-aktor di tingkat lokal untuk mendukung juga program kami. Dan langkah kedua adalah melakukan proses-proses konsolidasi, diskusi, dan seterusnya. Nah, yang selanjutnya kami mengajak peran serta orang-orang tua agar mau mendukung program ini. Jadi orang-orang tua mau mengirimkan anak-anaknya agar ikut dalam program ini. Dan ya kemudian dari situ learning by doing sebenarnya. Kami coba pelan-pelan belajar dan alhamdulillah sampai sekarang berjalan. Di tingkat yang lebih sebenarnya kami juga coba mainstreaming itu di tingkat kota, tingkat kelurahan sampai kecamatan dan tingkat kota. Jadi kebetulan kami ada relasi kerjasama profesional yang baik dengan pimpinan di sini, di wali kota, dan juga kepala dinas pendidikan dan juga kepala dinas perpustakaan daerah. Kami coba mengidentifikasi beberapa hal yang bisa dikerjasamakan. Di luar itu sebenarnya kami juga mengajak kerjasama dengan para pegiat literasi di tingkat kota yang berasal dari unsur masyarakat sipil. Dan ternyata sudah cukup banyak, tapi problemnya acap kali tidak ada relasi-relasi yang baik yang terkonsolidasi, sehingga kami melalui program ini kami coba konsolidasikan dengan sejumlah kegiatan dan alhamdulillah itu berjalan dengan baik. Tentu tidak semulus yang disampaikan di sini, kami harus melakukan proses negosiasi yang cukup cukup intens, kira-kira seperti itu. Dan sebenarnya kalau mau lebih di situ stakeholdernya cukup banyak. Kami merasa belum sempat melibatkan kelompok parlemen DPRD yang sebenarnya juga punya peran penting untuk mendukung program ini. Meski ada sebagian hubungan personal yang sudah kita ajak, tapi sebenarnya secara kelembagaan itu belum disertakan. Langkah awal, komunikasi awal kami dengan pemerintah kota itu sebenarnya bagaimana mendekatkan atau menjelaskan HAM dalam perspektif keseharian mereka.
Karena kita tahu bahwa kalau kita bicara HAM, versi mereka sangat merasa sangat jauh dan kadang-kadang sangat formal berdasarkan aturan segala macam. Dan sebenarnya setelah kita diskusi bersama, mereka merasa bahwa apa yang sudah dikerjakan selama ini itu juga sudah bagian dari pemenuhan HAM. Misalnya bagaimana anak-anak sekolah dari kalangan kelompok tidak mampu itu difasilitasi biaya pendidikannya misalnya. Anak-anak dari atau warga dari kelompok disabilitas kemudian disediakan ruang untuk fasilitas publik, trotoar dan seterusnya yang ramah HAM, yang ramah terhadap kelompok difabel misalnya. Jadi hal-hal semacam itu yang kemudian membuat mereka menjadi lebih bisa menerima. Jadi tidak lagi bicara soal HAM-HAM yang berat-berat seterusnya, pelanggaran HAM dan seterusnya, tapi apa yang sudah mereka kerjakan itu menjadi capaian yang patut untuk dikembangkan. Dan saya kira banyak hal yang sudah dikerjakan oleh pemerintah kota, termasuk dalam upaya peningkatan literasi. Sebagian program kami bisa berjalan karena beririsan dengan program-program mereka. Jadi misalnya Salatiga itu kan juga sudah mendeklarasikan sebagai kota yang peduli HAM. Salatiga juga sudah mendeklarasikan diri sebagai kota yang peduli dengan literasi, kota yang literasi dan dia punya slogan smart city dan seterusnya. Dan saya kira itu menjadi lebih mudah untuk kita kerjakan. Memang tantangan ke depan adalah bagaimana menjadikan program-program ini secara berkontinu, karena kita tahu bahwa setelah otonomi daerah itu acap kali staf di pemerintahan itu acap kali gampang berganti. Jadi sudah mapan dengan relasi kami, sudah mapan dengan posisinya, tapi tiba-tiba diganti yang tidak selalu terjamin bahwa orang penggantinya adalah orang yang concern dengan isu-isu yang kita kerjakan. Dan saya kira kami juga pelan-pelan masuk ke kelompok parlemen. Ada sejumlah kolega yang bekerja di bidang-bidang yang kita tekuni terkait dengan pendidikan, terkait dengan isu-isu toleransi dan seterusnya. Ya pelan-pelan kita coba dialog internal, dialog secara informal sehingga ya sekurang-kurangnya mereka punya pemahaman dan ya terpengaruh lah kira-kira dengan ide-ide yang kita kerjakan. Demikian, Mbak. Ya, yang pertama kita perlu mengidentifikasi aktor-aktor kunci dari pengaruh utamaan isu ini. Yang pertama dari pemerintah kota, kemudian termasuk dalamnya adalah parlemen dan kelompok civil society, kelompok yang juga tidak kalah adalah kelompok bisnis. Saya kira itu juga perlu dijawil. Nah dari sisi pemerintah kota memang saya kira di samping tadi sudah ceritakan tentang capaian dan greget-greget yang sudah dikerjakan lewat aturan-aturan RPJMD seterusnya, itu juga lagi-lagi kita berharap sebenarnya kalau toh ada pergantian staf di sana itu akan berdasar merit system sebenarnya. Orang-orang memang bekerja punya kapasitas secara profesional di bidangnya. Jangan sampai kemudian orang yang acap kali tidak punya latar belakang itu bisa dikerjakan. Saya kira itu tantangan dari sisi SDM di pemerintah kota di sana. Yang kedua memang kita perlu secara rutin sebenarnya, mungkin secara reguler itu perlu melakukan proses training atau kurang-kurang penyegaran tentang HAM itu di kalangan pemerintah daerah, aparat pemerintah daerah yang acap kali mereka itu punya mungkin tidak semua kenal atau meski sudah punya kenal dengan isu HAM tapi juga tidak selalu ketemu dengan ide kita bagaimana kita merayakan capaian-capaian kecil tapi untuk melangkah kepada capaian-capaian yang lebih besar. Yang kedua dari kalangan civil society itu juga sebenarnya kita tahu bahwa isu-isu seperti ini sebenarnya adalah bagian dari pekerjaan kita sehari-hari yang berbasis pada isu-isu lebih spesifik. Cuman bagaimana kita membuat payung itu tidak selalu mudah. Membuat payung agar masyarakat sipil terkonsolidasi dengan baik itu juga tidak selalu mudah, meski sama-sama bekerja di isu yang sama. Jadi itu dari kalangan masyarakat sipil tantangannya. Yang ketiga dari kalangan kelompok bisnis. Memang ini agak kompleks, kita harus memetani lagi, memilah-milah lagi aktor-aktor kunci di kelompok bisnis ini agar mereka tidak cepat merasa lari dari
kalau kita bicara soal HAM, kira-kira seperti itu, sudah sekian dulu atau resisten lah kira-kira seperti itu, dianggap kalau HAM itu dianggap kemudian akan mengganggu iklim bisnis dan seterusnya. Tapi sekarang ada isu-isu bagaimana melakukan investasi atau bisnis berbasis HAM dan seterusnya yang sebenarnya memang harus punya ini ya penjelasan lebih konkret. Jadi memang bagi saya sebenarnya tantangannya adalah yang pertama adalah mencari aktor-aktor kunci, mengidentifikasinya. Yang kedua mengkomunikasikan agar mereka bisa menerima isu-isu HAM ini lebih dekat dengan keseharian mereka dan itu adalah bagian dari hak dan tanggung jawabnya. Yang ketiga adalah bagaimana kemudian kita bisa mencari isu bersama, irisan bersama untuk melakukan kerja-kerja bersama. Saya merasa bahwa kerja-kerja saya lebih mudah karena terbantu oleh RWI atau Rod Wahlberg Institute yang sebenarnya cukup banyak membantu dari sisi peningkatan kapasitas tapi juga dari sisi pengembangan jaringan. Saya kira kami ingin mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan dan juga dukungan. Kami berharap ke depan masih bisa meneruskan kerja-kerja bersama yang sungguh-sungguh sangat mulia ini. Terima kasih.